Terima kasih untuk Imam Musik, luar biasa. Nah tadi ibadah yang pertama hamba Tuhannya namanya Pastor Eliakim ya. Dia ada menyampaikan tentang visi dan misi gereja ya. Bahwa visi gereja itu adalah jiwa-jiwa yang Tuhan Yesus mau. Jiwa-jiwa, istilah kita memenangkan jiwa. Dan misinya itu adalah proses untuk kita mencapai visi itu. Dia ada bilang ada yang pertama memenangkan jiwa, ya. Jiwa setelah dimenangkan kemudian dimuridkan, setelah dimuridkan diutus, ya. Kurang lebih sama yang mau Komarko sampaikan. Mungkin boleh tayangkan dulu ini ayat yang nggak tertulis di catatannya tadi, Roma 12 ayat 2 tentang perubahan pola pikir. Kan sekarang kita lagi viral-viralnya perubahan paradigma yang baru. Nah ini kurang lebih mirip ya. Coba kita baca bersama, mungkin boleh ditayangkan. Kita baca bersama ya, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, perubahan budi atau pikiran atau pola pikir. Ayat yang satu lagi, mungkin boleh ditayangkan yang tentang jadikan semua bangsa muridku itu. Silakan. Matius 28 ayat 19 ya. Tadi hamba Tuhannya juga pertama menyampaikan ayatnya ini. Kita baca bersama lagi, 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lanjut. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, hubungan ayat yang pertama sama yang kedua ini, tentang perubahan pikiran atau perubahan cara pandang, perubahan pola pikir, itu berhubungan dengan menjadi seorang murid. Tidak ada seorang yang bisa berubah cara pikirnya tanpa dia menjadi seorang murid, enggak mungkin. Dan kita kalau sering baca kitab, kita sering lihat Tuhan Yesus diikuti oleh banyak orang, ribuan orang ngikutin dia. Pengen sembuh, pengen dapat berkat. Tapi yang Tuhan Yesus fokus adalah muridnya yang tidak terlalu banyak itu, yaitu orang yang memang sungguh-sungguh mau mengikut dia. Gak gampang ngikut Tuhan Yesus itu. Dia pergi kemana-mana, mereka meninggalkan banyak hal untuk ngikut dia. Tapi kalau yang banyak keterikatan, paling ngikut sampai misalnya dari Jakarta, Tuhan Yesus jalan sampai ke Bogor. Orang ngikutin 5.000 orang, dia lanjut lagi sampai ke Bandung. Mungkin udah aduh jauh banget nih, yang lain pada pulang. Yang ngikutin dia nggak banyak. Murid itu memang nggak gampang ya. Untuk menjadi murid itu memang nggak gampang. Tapi itu yang Tuhan Yesus inginkan buat kita, supaya kita berubah pola pikirnya. Contoh ya, contoh perubahan pola pikir ya. Misalnya yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kenapa kita harus berubah pola pikir dulu nih? Kenapa harus berubah pola pikirnya? Ya, karena Tuhan Yesus datang dari istilahnya suatu dunia yang lain sebenarnya, bukan dunia yang kita tempati saat ini. Dari kerajaan sorga yang sebenarnya kita aslinya di sana. Tapi kita udah di dunia, udah berubah pola pikir kita sehingga nggak bisa lagi mempunyai pola pikir seperti yang di kerajaan sorga. Nah, Tuhan Yesus datang untuk mengikut dia, kita perlu berubah cara pikir kita. Contoh yang paling gampang, yang umum, tentang mengampuni orang, tentang disakiti orang. Misalnya seseorang menyakiti kita, kita di dunia ini mikirnya apa? Kita ingin menyakiti mereka kembali, pengen membalas mereka kembali. Tapi Tuhan Yesus ajarkan kita apa? Mengampuni orang yang menyakiti kita. Bahkan mengasihi orang yang menyakiti kita. Bukan cuma mengampuni, makanya Tuhan Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Musuh udah paling ini deh, musuh mah banyak lah. Di mana-mana gitu ya. Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, kasihilah musuhmu. Tuhan Yesus bilang, bukan bilang, ampunilah musuhmu. Tapi kasihilah. Kalau ngampunin doang, ya dia menyakiti saya, udah saya ampunilah, nggak usah ketemu lagi, udah selesai.
Kalau ketemu lagi di mall paling belok gitu, masuk WC gitu misalnya. Tapi kalau mengasihi, kita yang harus inisiatif untuk nyamperin loh. Itu lebih berat. Oh, aduh gimana nih cara pikir yang kayak begini, pola pikirnya baru banget. Kok bisa gitu. Kita boleh mungkin lihat contoh di Alkitab yang melakukannya. Yusuf, Kejadian 45 ayat 4, coba Yusuf. Yang kita ada baca Alkitab, kita tahu apa yang terjadi kepada Yusuf, kita baca ayatnya bersama-sama. Kejadian 45 ayat 4. Ya, kita baca bersama ya, 1, 2, 3. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Lanjut. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kan? Cara pikir Yusuf, kok bisa begitu? Padahal orang menyakiti dia. Saudaranya sendiri loh. Itu dihitung musuh nggak? Itu musuh, orang dia dijatuhin ke sumur. Untung nggak patah kaki tuh. Atau mukanya bonyok. Untung sumur di Timur Tengah nggak kayak sumur di sini. Timur Tengah tuh dalam banget. Minimal mungkin bisa 5 meter, kayak 5 meter. Kalau sumur di sini kan banyak airnya, di sana kadang-kadang kering jatuh kalau gedubrak. Mungkin ada airnya jadi jatuhnya cemplung gitu ya. Terus kenapa udah dikeluarin gitu. Dan kenapa Yusuf bisa berubah cara pikirnya? Pasti dia seseorang yang bergaul erat dengan Tuhan. Pasti. Kalau kita ada baca perjalanan hidup Yusuf ya, dia istilahnya sampai dibawa menjadi seorang yang berkuasa di Mesir pada saat itu. Dia pasti orang yang Tuhan menolong dia terus gitu loh, kejadiannya luar biasa. Itu pasti orang yang dekat dengan Tuhan, yang mempunyai, orang yang suka belajar, orang yang mempunyai pikiran, telinga, hati seorang murid yang belajar firman Tuhan dan segala macam sehingga dia bisa begitu. Om Marco yakin banget. Kenapa? Kalau nggak begitu, dia orang yang nggak menuruti firman Tuhan, nggak suka membaca merenungkan firman Tuhan, dia menyimpan kebencian di dalam hatinya, sifatnya pasti jelek, pasti. Misalnya habis dia disakiti oleh saudaranya, dia pasti penuh dengan kemarahan. Orang yang menyimpan kemarahan, kebencian, sifatnya jelek, suka marah, tampangnya nggak enak dilihat. Mukanya dia udah ngeselin gitu loh, atau mukanya serem gitu. Tapi ada orang yang kalau hatinya penuh dengan kebaikan, penuh dengan kasih, mukanya enak dilihat. Pancaran sinar wajahnya cakep, surgawi gitu istilahnya kalau Marco bilang. Sehingga banyak orang berkenan kepada dia, Yusuf itu. Majikan-majikannya waktu dia kerja sama si ini, siapa? Potifar senang sama dia. Terus dia juga pinter, karena dia orangnya yang mau belajar, bisa mengurus ini, ngurus itu, pasti pinter. Kemudian masuk penjara, di fitnah. Kepala penjara juga suka sama dia suruh ngurus penjara juga segala macam bisa. Bisa ini, bisa itu gitu. Itu pasti orang yang suka belajar dan orang yang tidak menyimpan kebencian, udah pasti. Dia berubah karena orang yang bisa mengasihi musuhnya, dia berubah nggak mungkin karena baca buku biasa. Pasti diajari oleh Tuhan. Berikutnya, siapa lagi? Daud, boleh nih Daud. 1 Samuel 24 ayat 11, Daud juga orang yang mempunyai, orang yang mengasihi musuhnya, Daud itu. Coba kita baca 1 Samuel 24 ayat 11 yang ketahuilah. Ya, 1, 2, 3. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah Tuanku itu. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Oke, cukup gitu aja. Daud mempunyai kesempatan, Saul tuh benci banget sama Daud. Tadinya Daud nolongin Saul loh. Terus menjadi panglima perangnya dan dia udah berjasa, tapi Saul itu penuh dengan kebencian, dia takut nggak secure orangnya, takut istilahnya orang lain lebih hebat. Seorang pemimpin yang tidak secure tuh kayak gitu. Seorang guru yang nggak secure, guru ngajarin muridnya tambah pinter nih, gawat nih, gue jeblosin aja biar dia nggak mendahului saya, itu pemimpin yang nggak benar.
pemimpin yang benar, dia seneng kalau muridnya itu lebih hebat dari dia. Saul salah satu contoh yang nggak benar. Nah, dia benci sama Daud, mencoba membunuh Daud berkali-kali. Nggak berhasil, dan Daud punya kesempatan 2 kali yang terlihat jelas. Dia lagi tidur waktu itu, dia udah ambil tombaknya, saya tinggal ditancap. Yang kedua kali lagi, Saulnya lagi BAB di goa gitu ya, mungkin dia lagi hiking atau camping itu, Saulnya, Daudnya di belakangnya, bisa dibayangkan tuh itu. Nggak bisa dibayangkan lah kejadian, bayangkan adalah BAB, kita di belakangnya, baunya sih udah nggak tahu kayak gimana itu. Dia tinggal tusuk aja mati sebenarnya, tapi dia nggak melakukannya, karena dia bilang apa? Pola pikirnya Daud itu, padahal orang zaman dulu lebih sadis loh. Dia pahlawan perang loh, jago bunuh orang. Goliat aja mati sama dia. Tapi dia lihat bahwa ini orang yang Tuhan berkenan, diurapi Tuhan meskipun orang itu melakukan kesalahan. Daud nggak membunuhnya, karena dia menuruti firman Tuhan. Pikirannya berubah. Pasti orang yang suka baca, orang yang suka merenungkan firman, punya pola pikir seorang murid. Telinga dan hati seorang murid dia berubah pola pikirnya. Kurang lebih kayak gitu, ya. Ada lagi nggak? Ada lagi. Oke, yang ini akan cepat aja, ya. Di Perjanjian Baru, Stefanus, salah satu rasulnya Tuhan Yesus, yang dirajam batu oleh orang-orang yang membenci jalan Tuhan Yesus, dia tetap bilang dalam hati waktu orang-orang itu merajam dia bilang gini, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dengan perkataan itu meninggal dia. Lagi dibunuh dia malah bilang begitu. Kenapa bisa begitu? Pola pikirnya berubah. Orang yang tidak hidup lagi di dunia, tapi hidupnya di kerajaan sorga, bukan kerajaan dunia. Ya. Tuhan Yesus udah pasti, itu udah paling top. Soal perubahan pola pikir dia yang mengajarkan malah. Sebelum ada Tuhan Yesus, banyak orang yang nggak punya pemahaman yang ngejreng tentang mengasihi musuh, kenapa harus mengasihi musuh, kenapa nggak boleh menyimpan kebencian. Sebenarnya hal-hal yang kayak begini, itu logikal banget. Cuma nggak sampai kitanya. Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita, seseorang misalnya disakiti, kenapa dia nggak boleh menyimpan kebencian, apalagi membalaskan dendam, itu sebenarnya logikal banget. Contoh paling gampang, kita disakiti oleh seseorang, kita nggak bisa membalas, kita nyimpan kebencian itu terus menerus, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ingin membalas dendam, hati kita penuh dengan kepahitan. Muka kita yang tadi Komarko bilang, mukanya nggak enak dilihat, tampangnya nggak enak, perkataannya nggak enak pasti, karena di dalamnya penuh dengan kebencian. Jualan pasti kurang laku dibanding orang yang hatinya penuh dengan kebaikan, karena ngomongnya pasti yang negatif. Mau bisnis sama orang lihat, wah ini karakternya nggak benar, karena terlalu lama memendam rasa pahit itu, akhirnya orang nggak mau berhubungan dengan dia. Makin jatuhlah dia. Mau pacarnya lagi, gila ini orang ngomongnya, ini sadis banget nih, gue nggak jadi sama dia lah gitu. Yang suka sama dia pasti yang dalam orang-orang dunia gelap. Suka sama orang kayak begitu, makanya jadinya sama orang-orang dari dunia gelap juga. Karena yang orang yang istilahnya waras, nggak akan bergaul dengan orang begitu, atau jadikan dia pacarnya udah pasti. Dia suka mungkin, intinya gitulah. Kita pasti pernah melihat ada orang-orang yang kita mungkin nggak kenal, tapi kita lihat sekilas aja kita bisa lihat sinar wajahnya, sinar mukanya itu, ada yang kelihatannya enak banget dilihat. Ada yang gelap banget, nggak tahu menyimpan apa, pasti salah satunya itu kebencian atau ambisi yang negatif lah gitu. Ya. Itu kalau orang menyimpan pola pikir lama yang dibaharui, ya. Kalau orang yang mempunyai pola pikir yang baru, contoh dari mengampuni dan mengasihi ini, orang itu akan penuh dengan berkat, penuh dengan hal-hal yang baik. Orang menyakiti dia tetap mengasihi, orang itu pasti mempunyai kekuatan hati yang jauh melebihi orang biasa yang nggak pernah disakiti orang. Apalagi yang disakiti terus membenci, udah pasti dia lebih baik. Karena di dalam dirinya itu ada cahaya Tuhan. Kasih itu adalah cahaya Tuhan. Setiap orang yang memiliki kasih, dia memiliki Tuhan Yesus di dalam dirinya. Karena Tuhan Yesus bilang, akulah terang itu.
Terang itu telah datang di dalam dunia. Begitu Tuhan Yesus di dalam kita, orang lihat aja, oh luar biasa nih orangnya. Bersinar-sinar gitu, mirip kayak Musa mungkin. Kan kita bisa kelihatan gitu, oh cara pembawaan ngomongnya dan segala macam, orangnya enak banget nih. Karena di dalam dirinya ada Tuhan Yesus, ada kasih. Ya. Dan orang itu otomatis, kita nggak usah ngomong soal firman Tuhan aja nih. Ngomong soal logical aja, orang itu terbuka jalannya di mana-mana. Datang ke rumah orang pasti dikasih masuk. Karena orangnya terlihat enak dilihat, bercahaya, ngomongnya baik, penuh dengan kasih. Jualan pasti laku. Pasangan hidupnya pasti istilahnya diberkati lah orang itu. Keluarganya, bisnis dan segala macam, pelayanannya. Udah pasti. Dia melayani, waktu dia memuji menyembah, enak banget ya, WL ini nih. Karena ada kasih Tuhan di dalam, begitu kasih Tuhan itu terang yang meradiasi orang yang mendengarnya. Baik di onsite maupun di online, terasa. Ya. Nah, itu kan perubahan pola pikir. Terus tentang menjadi seorang murid, apa penyebab perubahan pola pikir itu? Bagaimana caranya kita bisa berubah pola pikir? Seperti Tuhan Yesus. Soalnya kadang-kadang kan ada yang saya ingin kayak Tuhan Yesus, tapi kok nggak bisa ya? Saya ingin mengampuni, tapi kok nggak bisa? Saya ingin mengasihi, tapi kok susah ya? Ini caranya. Ya. Seorang murid adalah orang yang ingin berubah. Orang sekolah pengen apa? Pengen pinter. Karena dia dulu belum pinter, jangan bilang bodoh lah kasihan. SD, SMP, SMA, kuliah, karena pengen pinter, pengen berubah. Benar nggak? Terus untuk itu dia perlu belajar. Murid itu identik dengan belajar. Belajar, baca firman, merenungkan firman. Kenapa ya dia begini? Kenapa ya ini begitu? Cari di Google. Tanya sama hamba Tuhan, tanya sama teman, diskusi. Nah kita kan ada Bible Study TYO tuh. Nah kita di situ kita baca firman nih, baca misalnya 30 ayat, terus kita bahas 5 ayat, kasih pendapatnya misalnya. Si Jessica, ayo pendapat kamu apa? Ika, ini pendapat kamu apa? Oh, jadi kita belajar membaca sesuatu dan mendapatkan sarinya, menangkap sesuatu yang Tuhan tuliskan di firman. Nggak cuma baca, lewat gitu. Lalu kita baca, ini apa sih sarinya? Apa sih sarinya? 1 hari begitu, 2 hari begitu, seminggu begitu, sebulan, setahun begitu, 5 tahun begitu. Jadi nggak? Jadi nggak itu orang? Jadi nggak kita, seorang murid? Nggak mungkin orang yang belajar seperti itu nggak dapat apa-apa, nggak mungkin. Yang penting harus konsisten, rutin. Makanya di sekolah kan murid 30 orang, gurunya 1 ngajarin. Murid yang berhasil adalah murid yang pertama, memang jatuh dari surga udah pinter, nggak perlu belajar. Ada kadang-kadang yang kayak begitu, ya. Tapi ada yang murid yang nggak mau belajar, ya yang penting naik kelas lah. Gitu. Ada murid yang rajin belajar, rajin. Waktu ujian yang bisa yang mana? Yang jatuh dari surga. Wah ini mah enak, nggak perlu belajar, bisa terus, ya. Kalau memang kamu jatuh dari surga ya nggak apa-apa. Kalau kamu nggak jatuh dari surga, belajar. Kita pasti punya pengalaman. Setiap orang sekolah. Kalau waktu kita nggak belajar, waktu lagi ujian ngeblank, apa nih? Kayaknya waktu itu ada tuh di buku tuh. Tapi apa ya? Nah, tapi kalau kita belajar, oh tenang, waktu itu saya udah belajar. Dari 20 soal minimal 15 soal bisa. Tapi kalau nggak belajar, dari 20 soal 22-nya 20 yang ngeblank. Simple aja. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Jadikanlah semua bangsa muridku, artinya dia ingin apa? Kita belajar, ingin kita bertumbuh. Apakah kita, Tuhan Yesus saya percaya, barang siapa yang percaya kepadaku akan langsung pinter. Nggak ada, nggak ngomong begitu. Selamat sih iya. Pinter atau mengerti, belum tentu. Kalau nggak mau belajar, nggak bakal bisa, banyak penderitaannya lah kalau nggak mau belajar, istilahnya belajar di buku, kan kita bisa belajar di buku, belajar dari pengalaman orang lain. Yang paling bagus apa? Belajar dari pengalaman sendiri. Mau jatuh dulu, susah dulu, baru berubah, atau mau baca buku dan berubah? Bisa nggak kita baca buku dan berubah?
baca Alkitab dan berubah. Atau membaca Alkitab dan melihat orang lain punya kesusahan terus kita berubah. Bisa sebenarnya. Yang penting kita mau, jangan bandel, jangan bebal, atau jangan, udah gue nggak mau. Udah dikasih tahu, orang lain mengalami hal yang nggak enak karena nggak mau melakukan itu. Kita masih tetap nggak mau juga, ya udah. Tunggu sampai kita mengalami sendiri. Oh, udah sakit. Baru kita berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bahasa Inggrisnya sih lebih bagus itu. Intinya berubah pikirannya lah, gitu ya. Nah, apa yang Tuhan Yesus nggak mau terjadi kepada kita? Baca yang ini ayatnya. Matius 25 ayat 26. Apa yang Tuhan nggak mau? Jadi Tuhan suruh kita jadi murid. Yang Tuhan nggak mau dari kita apa? Jika kita jadi murid. Matius 25 ayat 26. Perumpamaan talenta. 1, 2, 3. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Lanjut, biar lebih serem. Ayat berikutnya. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Lanjut lagi, yang nakut-nakutinnya tuh. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta, yang punya orang yang malas punya dikasih ke orang lain. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Lanjut. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apa yang Tuhan mau dari kita? Menjadi murid yang menjadi murid, udah gitu aja, nggak usah ini. Tapi dia tidak mau kita menjadi murid yang malas. Nggak bisa. Ikut Tuhan nggak ada pilihan lain, pilihannya coba jadi murid dan rajin. Masih mendingan pilih apa nih? Jadi murid yang rajin, jadi murid yang malas, atau jadi kerumunan orang yang tidak jadi murid. Yang pertama, kerumunan orang yang jadi tidak murid itu udah nggak tahu deh tempatnya di mana. Jadi murid yang malas aja masuk ke tempat yang kayak begitu. Jadi murid yang rajin, udah pasti. Tapi sebenarnya Tuhan nggak tulis murid yang rajin kalau baca yang di talenta ya, dia nggak tulisnya rajin. Seorang guru yang dia lihat bukan hasil dari apa yang dipelajari oleh muridnya, bukan. Murid kan beda-beda, ada yang jatuh dari sorga tuh ilmunya, jatuh lahir-lahir udah pinter. Ada yang gak pinter tapi rajin belajar, ada yang memang malas. Seorang guru, ya, dia pikir, oh muridnya gak pinter, masuk neraka. Gak begitu. Oh yang pinter bisa malas gak? Bisa gak? Pinter tapi malas? Bisa. Jadi yang Tuhan lihat itu bukan, misalnya semua orang harus begini hasilnya. Enggak begitu. Yang Tuhan lihat apa? Hatinya. Dia seorang murid yang mau belajar gak sih? Dia udah belajar. Baca Alkitab sungguh-sungguh. Merenungkan firman. Tanya ke hamba Tuhan. Cari di Google dan segala macam. Tapi masih kayak enggak nempel-nempel. Yang kayak begitu sama Tuhan diapain? Dihargai orang itu. Jadi Tuhan melihat ininya. Makanya di Alkitab ada bilang soal buah. Buah itu nggak melulu, nggak bawa jiwa. Kalau tadi hamba Tuhannya kan serem tuh, mau bawa jiwa. Wah ngeri, kayaknya salesnya dipecat. Kita jadi sales yang nggak menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dipecat. Tapi enggak, kalau di kerajaan surga buah itu adalah orang yang memang mau berusaha belajar. Tapi nggak mengkhianati Tuhan, menjadi seorang murid. Dan kita mempunyai porsinya masing-masing. Dan Tuhan yang tempatkan kita sesuai dengan porsinya. Dan Tuhan yang menjaga kita dalam kehidupan kita. Keluarganya, pekerjaannya. Itu yang kayak tadi tuh, ada yang bilang, udah mau berhenti kerja, tahu-tahu masuk lagi. Luar biasa gitu kan. Ada juga waktu itu ada temennya, Pak Marco cerita dia jadi waktu kerja di luar negeri perusahaan minyak, wah kan hebat tuh, gajinya gede banget. Saking disertai Tuhan ya dari perusahaan minyak ini dipecat, bosnya bilang, ini surat
istilahnya berhentinya sama pesangonnya. Langsung dikasih lagi apply job yang di berikutnya tanda tangan. Jadi bosnya ini dia masih punya temen di perusahaan lain, langsung dipindahin ke perusahaan lain. Yang gajinya lebih gede malah. Sama-sama perusahaan minyak juga, tapi yang orang lain diberhentiin loh. Pada di waktu itu kan di luar negeri lagi krisis. Pekerja-pekerja asing pada diberhentiin. Dia cuma pindah doang. Pindah ruangan doang, pindah gedung doang. Terima duit pesangon malah, oh itu luar biasa. Orang lain mah hancur, dia malah bisa kayak gitu. Pokoknya dia bilang, saya juga sampai kaget, oh bisa gitu ya. Kayak tadi, Tuhan sertai, gak bakal dibiarkan kita sampai, kalau kita yang sungguh-sungguh cari Tuhan, mempunyai pikiran seorang murid, berubah cara pikirnya, mengasihi orang, melayani umat, melayani teman, mengasihi orang lain. Orang yang kayak begitu tuh gak mungkin disepak sama Tuhan, gak mungkin. Gak mungkin. Pasti selamat punya, meskipun tipis-tipis kadang-kadang orang bilang gitu. Ya, jadi hari ini setiap kita bukan cuma udah jelas bukan jadi kerumunan udah datang ke gereja pulang nggak tahu apa-apa. Tapi kita orang yang datang ke gereja dan punya niat ingin belajar. Dan kita pulang memang kita belajar, kita baca Alkitab. Nggak usah ngomong yang lain kalau Alkitab aja nggak dibaca. Baca novel memang enak tuh, baca komik, baca Alkitab kok susah. Karena yang bagus itu biasa yang susah, kalau yang gampang mah memang ya itu gampang. Yang bagus memang susah, isinya berat semua. Kalau nggak ngerti, Marco, saya baca Alkitab nggak ngerti-ngerti. Oh, berarti benar tuh Alkitab tuh bagus. Baca nggak ngerti kok bagus. Artinya apa? Kita disuruh merenungkan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau nggak ngerti kita renungkan nggak? Renungkan, kalau ngerti direnungkan nggak? Ngerti mah nggak direnungkan, dilewatin aja. Tapi kalau nggak ngerti kenapa ya begini? Kenapa ya? Itu yang akan membuat kita memiliki pikiran kerajaan surga nantinya. Lakukan aja dulu. Lakukan. Kalian dimenangkan, kita dimenangkan, kita belajar jadi murid, nanti Tuhan akan utus kita. Tanpa kita sadar, tahu-tahu kita udah diutus Tuhan. Di keluarga, di pekerjaan, orang yang curhat sama kita. Pasti Tuhan pakai. Dan kalau mau jadi murid terus-menerus harus begitu. Seorang murid suatu saat dia akan menjadi mentor, mementorkan murid lain yang ngomong ke dia, oh saya dulu kayak gitu. Kamu juga pasti bisa. Mengarahkan murid-murid itu kepada Tuhan. Makanya bukan dijadikan murid kita, tapi jadikan murid Tuhan. Ya, oke? Saya rasa cukup nih. Banyak nih kayaknya. Habis belum? Udah, itu aja. Ayo kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu memberikan api ke dalam setiap kami. Api kepada anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak teen dan youth Tuhan, maupun siapapun yang mendengar firman ini, dia mengaminkan dan dia berubah oleh karena Engkau Tuhan. Bukan oleh hamba-Mu menyampaikan, tapi karena kuasa Roh-Mu, karena urapan-Mu, atas mereka semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.